Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Disyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu. Persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin baru mengawali aktivitasnya pagi hari ini ya. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami juga akan menyapa nih Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, saya di sini sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing-sharing bersama kita tentang nutrisi adekuat pada pasien anak yang mendapatkan terapi kemoterapi ya. Berarti anak yang berkebutuhan khusus, artinya yang menderita penyakit keganasan. Langsung saja kita sapa bersama-sama, yaitu Dr. Heni Yuniarti, spesialis gizi klinis MKM. Assalamualaikum Dr. Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Heni? Alhamdulillah sehat, sesuai dengan warna jilbabnya yang cerah ya dokter ya. Alhamdulillah. Semoga hatinya juga cerah juga ya dokter ya. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik dokter, ini kan kita mendekati bulan puasa ya dokter ya. Tentunya kan kebutuhan nutrisi juga harus kita penuhi ya dokter ya untuk menghadapi bulan puasa. Nah, tapi khusus nih dok, untuk karena juga ini pada bulan Maret itu ada hari kanker juga ya dokter ya. Jadi di sini kita akan membahas lebih ke nutrisi. Gimana sih dok? Mungkin di luar sana tuh sebenarnya banyak dok yang kepo. Sebenarnya untuk kebutuhan nutrisi pada pasien anak yang dalam keadaan khusus ya, diberikan ujian penyakit keganasan atau kanker ini bagaimana sih, apalagi dia mendapatkan terapi kemoterapi, apakah makanan-makanannya kemudian nutrisinya tuh sama seperti orang biasa gitu dok, yang tidak sakit lah seperti itu. Silakan dokternya. Iya dokter kita, karena kan untuk pasien anak-anak kan kita fokus ya membagikan bagaimana jadwal kemoterapinya si Ade, bagaimana jadwal radioterapinya si Ade, begitu ya, untuk bisa sesuai dengan kebutuhan siklus ya, agar selesai pengobatan terapi. Nah, satu hal yang kita nggak boleh lupa dokter kita, bahwa ketika anak kita yang harus menjalani kemoterapi atau radioterapi itu agar bisa selesai pengobatan dan mendapatkan treatment yang optimal juga harus didukung dengan nutrisi yang baik. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ketika anak kita nggak mau makan, makannya sulit kan ya dokter kita ya, karena kan efek samping dari terapi itu kan berbagai macam ya, misalnya mulai dari bibirnya kering, sariawan, diare, terus mual, muntah. Nah, kalau misalnya nutrisinya nggak cukup karena gejala yang tadi yang menyertai anak yang menjalani kemo atau radioterapi, maka keberhasilan kemoterapi dan radioterapi juga terganggu. Makanya peran nutrisi di sini adalah untuk mendukung agar meyakinkan bahwa diberikan nutrisi yang cukup, meyakinkan bahwa terapi dari dokter spesialis anak atau konsulan onkologi dalam menjalankan kemoterapi dan radioterapi itu bisa berhasil dengan baik. Gitu, baik, berarti kebutuhan nutrisi yang cukup dan tepat itu salah satu support ya dokter ya, support untuk membantu keoptimalisasi dari terapi si kemo itu. Betul. Nah, jadi kita jangan sampai lupa hanya mengingat jadwal terapinya aja, tapi juga kita harus terus support dengan nutrisi yang optimal. Baik, nutrisi ini kan juga masih sebutan untuk general gitu ya dokter ya. Tapi untuk di pretty line atau enggak detail-detailnya tuh sebenarnya baiknya gampangnya seperti apa sih dok? Yang biar lebih mudah diingat oleh sahabat Risa nih di rumah, yang harus digarisbawahi. Oh ini nutrisi yang ini yang penting apa gitu. Nutrisi ya, sama aja sih sebenarnya kita. Iya, kalau misalnya gini, kalau anak yang sehat ya, dia butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, butuh mikronutrien dalam bentuk vitamin dan mineral. Nah, untuk anak yang menjalani kemo dan radioterapi juga sama, hanya kebutuhannya meningkat, terutama tadi karbohidrat dan protein. Ya, apalagi protein ini dia sebagai bahan baku untuk antibodi ya, karena antibodi untuk terjadinya respon inflamasi kan butuh mediator dan butuh antibodi yang cukup. Nah, protein ini juga dia membantu untuk sebagai bahannya, bahan bakunya untuk membentuk antibodi yang cukup untuk dapat
selesai dari proses inflamasi yang terjadi karena kemo dan radioterapi. Baik. Berarti semuanya ya intinya ya sesuai dengan isi piringku ya dokter ya. Juga tapi lebih naikkan karbohidrat sama proteinnya lebih, gitu ya terutama catatannya. protein lebih naik lagi. Protein lebih Ya. naik. Karena tadi salah satunya bisa untuk imunitas tadi ya dokter ya. Iya, Untuk betul. baik. Karena pada dasarnya ketika kita berikan terapi, kemoterapi atau radioterapi itu juga sebenarnya kita memberikan suatu inflamasi, proses inflamasinya juga berjalan karena terapi itu gitu. Efek sampingnya itu juga. Iya, makanya kan kadang-kadang kan adik kadang merasa sariawan bibirnya atau diare karena adaptasi dari terapi yang diberikan. Gitu. Baik. Nah, tapi kalau untuk melihat atau menilai ini kira-kira cukup nih gitu kan nutrisinya ini kira-kira kurang nih sebenarnya kalau dari aspek gizi sendiri dok untuk menangani pasien-pasien anak yang kemoterapi itu seperti apa gitu penanganannya itu kalau Aspek di dari layanan gizi, aspek dari gizinya itu penilaiannya. Oke, yang pertama tentu kita dari awal itu melihat dari status nutrisinya dulu ya. Status kita nutrisi. ya, apakah berat badan anak sesuai dengan usianya, tinggi badannya sesuai dengan usianya, dan moms and ayah bunda dimanapun berada bisa melihat dari kurva Z-score yang ada banyak kita googling ya. Terus yang kedua adalah ketika adik menjalani kemo atau radioterapi, kita pastikan bahwa tumbuh kembangnya juga optimal itu kita ya. Jangan sampai ketika menjalani kemoterapi, adiknya susah makan, muntah terus, makan yang pilih-pilih, akhirnya berat badannya nggak naik-naik gitu. Jadi ketika kita mau make sure apakah asupan nutrisi yang kita berikan itu sudah sesuai atau enggak, kita bisa lihat dari yang pertama adalah tumbuh kembangnya tetap sesuai dengan usia, yang kedua terapinya bisa berjalan secara optimal gitu. Baik. Jadi tidak fokus ke ke pengobatan kemoterapinya, tapi ke status gizinya tuh justru harus dikejar juga. Betul. Karena hal yang penting pada anak-anak itu dia masih dalam masa tumbuh kembang ya, bukan seperti misalnya dewasa yang kena kemoterapi kita hanya memikirkan bagaimana meningkatkan status imunitas dan status gizinya ketika menjalani kemoterapi. Nah, kalau anak-anak ini dia masih masa tumbuh kembang ya, catch up-nya dikejar, lalu ada sakit kanker juga yang harus dia jalani dengan terapi pengobatan, itu harus dua-duanya jangan melupakan hakikat anak itu ya dokter ya, tumbuh kembangnya ya. Tumbuh kembang. Jangan sampai nanti ketika di terapi jadinya malnutrisi. Baik. Nah, kalau misalkan seperti yang kita tahu bahwa salah satu efek dari kemoterapi itu kan ada mual muntah. Nah, itu untuk mensiasatinya sebenarnya makanan apa sih dok? Atau mungkin kebutuhan nutrisi apa yang harusnya lebih dipertajam atau lebih dinaikkan selain karbo dan protein untuk mengurangi muntah,nya tadi atau mual? Nah, mual muntah ini kan memang dia alami ya. Tidak hanya pasien anak ya, mas enter dimanapun berada, ayah bunda dimanapun berada, tapi pasien dewasa pun ketika menjalani kemoterapi pasti akan mengalami mual dan muntah karena itu adalah bagian dari respon terhadap terapi yang diberikan. Nah, bagaimana nih untuk mengantisipasi terjadinya mual dan muntah? Nah, ayah bunda dimanapun berada, yang pertama kadang itu ada faktor dari psikis dokter kita ya. Jadi mual muntah kadang anaknya sudah ketika kita berada pada posisi yang kita adalah sebagai pasien harus menjalani beberapa treatment, ada beberapa keinginan si anak yang mungkin tertunda karena ada jadwal terapi, mau tidak mau psikisnya juga bisa terpengaruh. Nah, salah satu psikis yang terpengaruh adalah dengan adanya rasa mual ya, rasa penolakan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ayah bunda di rumah bisa mencoba ketika akan menjalani kemoterapi disertai video-video yang anak suka. Misalnya anak-anak suka film apa nih? Misalnya film apa ya sekarang ini? Film animasi kartun ya bisa disetel oleh ayah bunda sebelum anak menjalani kemoterapi ya atau radioterapi. Biasanya kalau menjalani kemoterapi masih bisa didampingi di bangsal ya dokter kita ya. Tapi kalau radioterapi biasanya karena dia tidak baik untuk terkena yang lain, biasanya tidak didampingi. Nah, kita kan menjalani kemoterapi misalnya bisa didampingi dengan menyetel video-video yang adik suka, jadi pikirannya lebih happy gitu. Nah, yang kedua ketika kita akan memberikan makan kepada anak kita yang misalnya menjalani kemoterapi itu harus dengan porsi yang sedikit-sedikit. Jangan langsung dipakai banyak dulu. Iya, betul. Karena memang
alaminya memang terjadi efek mual seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya masih juga, coba diberi minuman jahe dokter kita, karena dari penelitian minuman jahe itu dapat mengurangi terjadinya mual dan muntah pada penderita anak yang menjalani kemoterapi. Oke. Iya. Yang ketiga, yang keempat ya, misalnya masih terasa mual dan muntah juga, coba melakukan aktivitas fisik, misalnya move atau bergerak ya, tidak hanya diam di tempat. Gitu. Baik. Berarti tidak melulu tirah baring lah ya dokter ya. Jadi harus diajaki seperti aktivitas biasa gitu ya dokter ya. Baik. Lumayan cukup menarik jahe nih ya dok ya. Enak juga ya. Itu selain untuk anak-anak, untuk dewasa juga bisa ngurangin mual juga dok? Oh bisa. Oh iya, apalagi buat ibu hamil muda gitu ya dok. Baik dok. Nah ini tadi kebutuhan nutrisi ya dokter ya. Tapi kalau untuk kebutuhan cairannya itu gimana dok? Untuk pada pasien-pasien anak yang mendapatkan kemoterapi ini? Nah ini kebutuhan cairannya meningkat dokter kita ya. Misalnya pada anak usia 1-3 tahun kan kebutuhan cairan sekitar 1.200. Nah ini bisa meningkat 10-20% ya. Karena kita bisa lihat efek dari kemoterapi ini kan yang dirasakan anak, misalnya bibirnya pecah-pecah, sariawan, atau bisa juga menyebabkan mual dan muntah, sehingga cairan tubuhnya juga keluar dari mual dan muntah tersebut atau dari diare. Nah, kebutuhan cairannya ini dapat meningkat ayah bunda, dan pastikan ayah bunda bisa memenuhi kebutuhan cairan untuk buah hati yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, gimana caranya biar tahu yang kita kasih sudah sesuai dengan kebutuhan atau enggak? Yang pertama, kita tahu misalnya anak 1-3 tahun kebutuhan cairannya sekitar 1,2 liter. Nah, kalau misalnya ada terjadi mulut kering ya, misalnya mual, muntah dan diare, ya bunda bisa tambahkan kebutuhan cairannya ya. Dan pastikan misalnya dari apa ya dokter kita ini, dari kelopak matanya tidak cekung ya, atau anak tidak terlihat lemas ya, tidak ada muntah dan diare. Atau kalau misalnya mau objektif nih, ayah bunda bisa cek di warna dan jumlah urinnya ya. Biasanya kalau misalnya anak dehidrasi, jumlah urinnya menjadi sedikit dan warnanya juga menjadi pekat begitu dokter kita. Harus mengenali tanda-tanda dari dehidrasi ya dokter ya. Dan harus juga tahu standar dari ini kebutuhan cairan per usia tuh ternyata beda-beda ya. Ya. Atau misalnya bingung ya, misalnya Bu saya bingung kebutuhan cairan anak saya berapa ya. Nah, biasanya anaknya waktu sehat minumnya berapa. Nah, nanti itu kebutuhan minimal ketika menjalani kemoterapi ditambahkan lagi gitu. Karena kan bingung ya dok ya, kebutuhan cairannya berapa ya gitu, anak saya umur 5 tahun gitu. Kalau berdasarkan berat badan sih gampang ya, misalnya dengan berat badan 30, kebutuhan cairannya 30-40 cc per kilogram berat badan, maka sekitar 1-1,2 liter kan. Nah, tapi kalau misalnya sulit, maka dihitung kebutuhan cairan yang biasanya anak-anak terpenuhi dan nanti ditambahkan. Baik dokter. Apakah itu juga berlaku untuk pola makan dok? Maksudnya itu pola makan ketika sehat ya samakan aja dengan pola makan ketika sakit. Apa harus 2 kali lipatnya gitu dok untuk mengejar? Kalau pola makan kayak sebenarnya kalau anak dengan kemoterapi dokter kita, dia pola makannya berubah karena biasanya nafsu makannya menurun. Iya pasti ya dok. Iya, jadi ayah bunda bisa belikan diseringin makannya ya. Mungkin satu porsi yang biasanya habis dalam 1 kali makan itu harus 2-3 kali makan ya. Apalagi kalau misalnya pada minggu awal setelah kemo dokter kita, biasanya itu paling peak-peaknya rasa mual muntahnya itu dan penurunan nafsu makannya terjadi ya. Jadi harus sabar ya, misalnya di jeda 1 jam 2 jam nanti diberikan lagi ke Ananda seperti itu. Baik dokter. Tapi kalau misalkan si anak itu ya jelas ya penurunan nafsu makan, apalagi awal kemoterapi. Nah itu untuk ngakalinnya itu loh dok, misalkan nggak suka nasi nih, nggak suka karbohidrat, apakah boleh hanya fokus ke protein? Apa tetap harus seimbang pokoknya tetapnya semuanya? Nah itu dia nih yang sering nih, misalnya gini kan, mau diet aja deh, anak saya kan kena kanker, nanti kalau misalnya makan daging kan nggak boleh, kalau misalnya kanker itu kan kayak daging tumbuh misalnya gitu ya.
atau maunya makan buah dan sayur aja, dia katanya buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral untuk antioksidan. Iya, gitu loh dok. Seringnya begitu anggapannya, itu gimana dok? Nggak boleh. tetap harus sesuai dengan isi piringku minimal ya, terpenuhinya. Gitu. Berarti tetap harus lengkap ya. Iya, nggak boleh cuma makan sayur aja atau makan buah aja ya, atau cuma makan lauknya aja tapi yang lainnya nggak dimakan, itu nggak boleh, karena tetap semua komponen makanan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Oh, baik dok. Berarti ini ibunya harus lebih pinter-pinter untuk nyari varian kali ya dok ya. Betul. Karbo kan nggak cuma nasi ya dok. Iya. Lah yang enak saat ini yang di favoritin atau digandrungin anak-anak apa nih dok kalau karbohidrat ini? Sandwich kali ya, roti dalam bentuk sandwich ya. Oh, sandwich. Iya, atau kentang panggang kali ya. Oh iya, aduh, kentang majes itu. Kayaknya seringnya kentang goreng kayaknya. yang lebih nggak apa-apa, sekali-kali dikasih itu ya. Kalau lebih baik lagi ayah bunda masak sendiri di rumah, misalnya ngolah kentang ya, nanti digoreng sendiri di rumah, itu malah lebih healthy. Bener. Protein juga bikin nugget sendiri juga bisa ya dokter ya. Kayaknya resep di YouTube banyak ya dokter. Banyak. Aduh, baik dokter. Nah, kalau untuk pola makan itu sebenarnya tidak ada perubahan ketika dia sehat, hanya saja yang harus diperhatikan tetap harus lengkap isi piringnya. Nah, sebenarnya tuh ada ininya sendiri nggak sih dok, cara menangani penurunan nafsu makan untuk menjalani kemoterapi gitu loh dok? Ya, atau mungkin harus dikasih suplemen apa gitu atau apa gitu dok? Iya, kalau misalnya nafsu makan memang turun ya, biasanya setelah dia menjalani kemoterapi. Nah, ayah bunda bisa kasih tadi ya, misalnya dengan penambah nafsu makan, misalnya kurkuma ya, atau dengan memberikan vitamin ya. Biasanya kalau misalnya mual muntah kita kasih vitamin B1 ya dari kita ya. Tapi misalnya tidak ada obat-obatan di rumah, kalau mual diberikan makanan yang sesuai dengan bentuk yang bagus, tapi sedikit-sedikit tapi sering. Nah, yang misalnya susah juga nih, berarti kita harus mencari makanan yang padat kalori gitu kita. Dalam artian dengan porsi yang lebih sedikit dibanding dengan makanan yang biasanya, tapi dia memberikan kebutuhan nutrisi yang sesuai. Ya, ayah bunda bisa dapatkan misalnya dari susu ya. Atau misalnya kalau misalnya anaknya sukanya mie tapi kok mual makan mie, ya udah, mie kan karbohidrat, terus mie-nya kita rebus, kita campur telur, kita campur daging, goreng, makan ke anak, itu nggak apa-apa. Jadi divariasikan sesuai dengan selera anak. Variasikan dan dipadatkan tadi ya dokter ya. Nggak bisa makan sepiring, gimana caranya dalam sepiring itu harus ada gitu. Harus lengkap ya. Baik. Nah, tentunya kalau pada saat pasien kemo tadi itu karena memang kebutuhan nutrisi itu berbeda-beda dengan statusnya gizi berbeda-beda, adakah target-target tertentu, misalkan ini blind ya dok, tanpa melihat status gizinya, pokoknya mereka harus naik 1 bulan 1 kilo, ada target-targetnya gitu nggak dok kalau blindnya gitu, secara blind? Secara blind untuk berat badan anak itu kita minimal, kalau untuk anak dokter kita, kalau yang anak itu kan ada grafiknya ya, ada yang garis hijau, kuning, merah. Nah, minimal dia tidak di bawah garis merah, tidak BGM. Jadi status nutrisinya tetap tergolong baik, ayah bunda. Itu targetnya. Jadi kalau misalnya pun ada terjadi mual muntah, karena pada pasien dewasa pun yang sudah bisa berpikir secara logis, misalnya kalau anak-anak kan masih belum bisa berpikir secara dewasa ya. Kalau untuk manusia dewasa pun ketika dia menjalani kemoterapinya juga pasti merasakan hal seperti itu, apalagi anak-anak. Nah, minimal naik turunnya itu tidak sampai masuk ke dalam derajat malnutrisi atau derajat gizi buruk, bahkan sampai stunting kalau nggak diterapi kekurangan nutrisinya. Seperti itu. Baik dokter. Berarti tetap menjaga si grafiknya itu ya dokter ya. Baik. Berarti status gizi apapun ya pokoknya grafiknya harus bagus nih, harus hijau nih, jangan sampai di bawah merah bahkan sampai. Betul. Itu targetnya ya. Baik. Nah, tentunya yang di sini adalah saran untuk membantu anak-anak menjaga berat badan sehat selama kemoterapi. Adakah tips-tipsnya sendiri tuh? Ya, tips-tipsnya mungkin yang pertama, bunda bisa membuat makanan yang menarik ya untuk di rumah ya. Misalnya makanan seperti tadi ya, seperti misalnya telur dibuat ada matanya, ada rambutnya gitu ya, jadi anak-anak suka gitu ya. Sempet nggak ya gitu ya?
Atau misalnya Aduh. susu, misalnya anaknya lagi mual nih bikin susu, ya udah bikin jus tapi dicampur susu. Ya. Ya, itu juga bisa. Atau misalnya bikin agar-agar tapi ditambahkan susu yang baik ya. Nah, Ayah Bunda sebenarnya ada susu yang tinggi kalori itu ada ya. Ayah Bunda bisa tanyakan ke dokter anak atau dokter spesialis gizi yang ada ya. Jadi ada susu yang dia misalnya 1 gelas itu sama dengan 1 piring nasi dokter kita. Nah, itu bisa tinggi kalori kan ya, tinggi kalori. Nah, susu itu bisa kita campurkan di makanan-makanan yang anak-anak suka. Misalnya kayak puding, jelly, atau misalnya jus ya. Nah, itu juga bisa kalau selama anaknya mual. Biasanya 1 minggu awal itu mual nafsu makannya nggak suka, hanya maunya biasanya yang segar-segar, misalnya jus atau es krim atau yang lainnya yang bentuknya juga menarik, itu wajar. Biasanya catch up-nya lagi setelah 1 minggu baru nafsu makannya membaik, asupannya membaik, berat badannya juga bisa naik. Gitu. Baik dokter, ini catatannya apabila misalkan si anak masih bisa makan minum dengan baik ya dokter ya. Lah kalau misalkan kita masuk ke kondisi amit-amit ya dok, ada kondisi anak terburuknya adalah dia sudah nutrisinya jelek, kemudian dia harus pakai selang itu seperti itu. Nah itu sebenarnya untuk kebutuhan nutrisinya bagaimana sih dok? Kalau yang sudah pakai selang seperti itu loh dok, selang makan maksudnya. Nah anak yang mau pakai selang makan itu kan biasanya pertama karena dilihat hasil nutrisinya jelek ya, karena kita jelek ini. Dan biasanya kan pemasangan selangnya kan juga dilakukan di minimal institusi kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas atau di klinik ya atau di dokter. Nah anak yang pakai selang ini biasanya karena yang pertama misalnya akses untuk makanan mulutnya terganggu, misalnya anak dengan kanker, misalnya kanker di mulut misalnya ya, atau misalnya ada kanker di lidah sehingga tidak bisa mengunyah, itu akses untuk makanan secara normalnya tidak tersedia. Lalu yang kedua penyebab dipasang selang misalnya karena asupannya juga tidak adekuat. Misalnya harusnya anaknya makan 1.200 kilokalori, tapi setelah dihitung setiap hari, dihitung selama 24 jam hanya makan misalnya 500 kilokalori. Kan itu sangat kurang banget ya, sedangkan kebutuhan anaknya 1.200, dia hanya bisa makan 500 kilokalori. Nah berarti itu kita harus pasang selang ya. Dan ayah bunda kalau misalnya anaknya misalnya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan ada arahan untuk dipasang selang, itu jangan khawatir, wah nanti anak saya kok kayaknya sakit banget ya, kayaknya kok parah banget, enggak gitu loh. Selang itu biasanya hanya sementara dokter kita. Kalau misalnya memang tidak ada gangguan di akses dari mulut sampai ke lambung ya, itu ketika asupannya dari selang itu sudah adekuat, berat badannya juga sudah naik, itu bisa bisa dilepas. Dan ketika anak dengan selang pun biasanya kami tetap memberikan arahan untuk diminum dulu atau makan dulu lewat mulut dokter kita. Oh nyoba tetap? Iya nyoba tetap, karena tetap loh di mulut kita tuh banyak enzim-enzim pencernaan yang dia menyehatkan. Ya kalau misalnya kita bilang ludah kali ya, itu mengandung enzim-enzim yang sehat yang dia bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri yang ada di makanan. Nah, ketika makanannya udah off, misalnya udah penuh nih, udah nggak bisa makan lagi, nafsu makannya turun, ya udah kekurangan dari kalori yang dari makanan tadi kita tambahkan di asupan enteral atau lewat selang NGT tadi. Ya, baik dokter, sebagai penutup nih dok, tips-tips bagi para mam yang sedang diberikan ujian, apalagi anak-anak yang sedang mendapatkan kemoterapi agar nutrisinya terpenuhi ini bagaimana dok? Silakan dok. Tipsnya ya. Iya, tipsnya dok, biar tetap semangat juga. Ya, yang pertama tadi pastikan status gizi anak kita masih dalam baik ya, tidak di bawah garis merah ya, masih di dalam garis hijau. Kalau misalnya ayah bunda mengukur di kurva status nutrisi yang biasa bisa dilihat di posyandu atau bisa di googling ya. Terus yang kedua, pastikan bahwa asupan makannya sesuai dengan kebutuhan ya. Ayah bunda bisa ngecek misalnya kalau berat badannya terjadi turun yang banyak atau misalnya nafsu makannya terus menerus berkurang, mual, muntah. Nah itu bisa jadi anak kita memang harus dikonsulkan ke dokter anak atau dokter spesialis gizi ya dokter kita. Terus yang ketiga, ketika misalnya semua sudah oke ya, ayah bunda juga bisa memastikan saat penyajian makanan di rumah ya. Pastikan saat penyajian makanan di rumah, karena anak dengan kanker itu juga daya tahan tubuhnya juga tidak sebaik anak yang tidak kanker dokter kita. Jadi kita harus benar-benar prepare, hati-hati ya, walaupun bisa dibilang kalau anak Indonesia itu kayaknya kebal ya, kalau misalnya makan di jalanan juga kayaknya nggak akan diare, tapi itu mungkin tidak berlaku bagi anak yang dengan kanker karena daya tahan tubuhnya
sudah mulai menurun. Jadi jangan lupa ya Bunda, ketika menyiapkan makanan selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir ya. Dan juga dipraktekkan dan dilakukan oleh anak kita. Jangan sampai anak kita ketika ngambil makanan lupa cuci tangan dulu ya. Misal habis megang apa, tiba-tiba ada makanan di rumah langsung diambil ya. Sediakan sabun cuci di rumah. Biasakan anak mencuci tangan dulu sebelum makan. Baik. Nah, yang kedua, kalau misalnya Bunda lagi menyiapkan makanan, misalnya atau lagi memotong-motong, pastikan ketika Bunda misalnya habis memotong daging nih, daging kita potong-potong terus kita rebus ya di talenan. Nah, jangan sampai ketika kita memotong buah, misalnya memotong pir atau apel yang langsung dimakan, itu dengan talenan yang sama. Ya, karena kan kumannya masih ada dong dokter kita. Baik. Ya, apalagi dari makanan mentah, misalnya dari daging, kita potong dengan pisau dan di atas talenan, lalu alat yang sama kita gunakan untuk makanan yang langsung kita makan, itu pasti kumannya belum mati ya, masih ada. Atau misalnya cuma kita dilap aja deh, kayaknya nggak apa-apa. Ya itu enggak ya, jadi harus dicuci dengan sabun dan air mengalir agar kumannya juga hilang. Bukan cuma baunya tapi juga kumannya. Nah, terus yang ketiga, pastikan makanan yang kita sajikan kepada anak kita itu dimasak dengan matang. Kita ya, ayah bunda sempatkan memasak buat buah hatinya yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, ya masak sampai matang dan usahakan selalu masak agar tidak membeli makanan kemasan yang banyak mengandung pengawet. Karena makanan pengawet ini juga jadi faktor pencetus terjadinya kanker lagi dokter kita. Ya. Terus yang keempat, kalau misalnya memang sudah selesai masak dan dimakan dan ada makanan yang masih ingin dimakan di siang atau sore harinya, bisa disimpan di dalam lemari es agar kualitas makanannya tetap terjaga. Gitu. Baik, luar biasa. Ya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Heni ya, bahwasanya pasien anak yang mendapatkan ujian yaitu mendapatkan penyakit keganasan atau kanker ini, apalagi mendapatkan pengobatan kemoterapi ini kan imunitasnya memang kondisinya pasti sangat turun ya. Dan kondisi ini jangan lupa bahwa anak-anak itu masih harus tumbuh kembang. Jadi tetap kita harus kejar tumbuh kembangnya, tetap kita jaga baik nutrisinya. Walaupun yang harus kita kejar ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang harus kita gali kembali ya. Salah satunya dengan menonton ini ya. Jadi nanti para mom tahu, oh ternyata kalau yang dengan kemoterapi ini kebutuhan karbohidrat, protein harus lebih tinggi nih daripada anak yang biasanya. Kemudian porsi-porsinya pun harus diperhatikan dengan tetap mentaati isi piringku ya tadi ya dokter ya, harus lengkap semuanya seperti itu. Dan juga tadi ada tips-tips menarik dari dokter Heni, kalau tadi untuk mengurangi mual bisa pakai air jahe ya dok. Betul sekali, itu kan enak ya dok ya, anget juga ke badan seperti itu. Dan tetap harus menjaga higienitas dari lingkungan, kemudian dari tubuh, kemudian dari makanan, sehingga bisa menghasilkan makanan dengan nutrisi yang baik kepada anak-anak kita. Seperti itu. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Heni. Terima kasih dokter atas kehadirannya dan sharingnya. Semoga dengan tayangan ini para mom di sana tuh untuk bisa menambah pengetahuannya juga ya dokter ya, dan juga bermanfaat untuk kita bersama. Oke, terima kasih ya dokter. Iya, baik pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.